kita dapat melihat bagaimana Paulus melayani jemaat Galatia dalam ayat 12 hingga 20. Paulus menjadi sama seperti jemaat Galatia. Kita lihat ayat ke-12. Aku meminta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Sebagai seorang pengajar, dia tidak sombong dan tidak mendominasi. Sebaliknya, Paulus masuk ke dalam hidup mereka dan hidup sama seperti mereka. Misalnya para hamba Tuhan saat ini, ada hamba Tuhan yang menonton acara ini, pergi ke luar negeri tidak bisa menjalani hidup seperti yang dia inginkan. Tidak bisa hidup seperti yang dia inginkan, bekerja keras dengan hidup seperti penduduk setempat, berpakaian, makan seperti penduduk setempat. Para hamba Tuhan melayani, sama seperti Paulus. Berikutnya, Paulus memberitakan firman terus-menerus, awalnya karena lemah secara fisik. Kalian tahu bahwa aku telah menyampaikan firman kepada kalian. Apa maksudnya fisik terus melemah? Kita akan lihat nanti. Tampaknya penglihatan Paulus memburuk. Jadi, dia terus memberitakan firman. Dan ia terus mengembalakan jemaat Galatia. Jika kita lihat dalam ayat ke-16, apa yang dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Paulus mengatakan hal-hal yang sebenarnya yang cukup membuat mereka merasa bahwa dia bertindak seperti musuh. Jadi dia terus membiarkannya begitu saja. Paulus berkata ketika jemaat Galatia hidup bertentangan dengan firman, dan ketika salah memahami prinsip firman, dengan mengatakan kebenaran, dengan mengatakan nasihat, dia ingin memperbaikinya. Kita sudah lihat dalam pasal 2, bukankah Paulus marah kepada Petrus ketika dia tidak bertindak sesuai firman? Juga dikatakan dalam ayat 20, untuk berada di antara kamu saat ini, apa yang dirasakan? Betapa rindu. Sebenarnya karena sangat mencintai mereka, semua ini menunjukkan kepada gembala. Jadi sebagai gembala, ia mengembalakan domba dengan hatinya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jika kita lihat di sini, dia bahkan berbicara mengenai sakit bersalin. Sebenarnya saat Paulus mengembalakan dan memberitakan firman di daerah Galatia, dan termasuk hingga ia menulis surat ini, dia benar-benar mencintai jemaat Galatia dan menderita sakit bersalin. Aku menderita sakit bersalin. Aku melakukan berbagai hal. Kenapa dia mengatakan ini? Apa karena dia telah melakukan dengan baik? Tidak, Paulus sekarang memikirkan dirinya. Jemaat Galatia dan guru-guru palsu, dia ingin berbicara apa perbedaan dirinya dengan guru palsu. Mari kita lihat apa yang dilakukan jemaat Galatia kepada Paulus. Dari perkataan Paulus, dalam ayat 12 hingga ayat 20, Paulus ingin berkata bahwa awalnya jemaat Galatia sangat mencintai Paulus. Meskipun Paulus sakit, tetapi jemaat Galatia menyambutnya. Kita lihat ayat 14. Sesungguh pun, demikian keadaan tubuhmu itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Pada awalnya, Paulus saat memberitakan firman di Galatia, saat ia menyampaikan mengenai Yesus Kristus, keadaan tubuhku, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Entahlah, mungkin para iman menganggapnya sebagai penyakit. Sebenarnya saat Paulus memberitakan firman di Galatia, ia menyembuhkan orang sakit. Karena ia menyembuhkan orang sakit, kita berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat. Tetapi ternyata orang yang menyembuhkan orang sakit juga dapat keadaan sakit. Tetapi karena tidak menganggap hina dan menjijikkan, mereka tidak membenci Paulus. Karena firman yang Paulus sampaikan, karena kasih yang disampaikan firman, mereka menyambut Paulus bagaikan menyambut seorang malaikat Tuhan, dan menyambut Paulus dengan sukacita seperti Yesus Kristus. Tetapi apa yang dikatakan? Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena apa aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Banyak iman berkata, Paulus menduga bahwa dia memiliki masalah mata yang serius. Bukankah setelah ada surat-surat Paulus tidak ditulis sendiri oleh Paulus, tetapi ditulis oleh orang lain. Contohnya saat di Roma, Tertius menuliskan apa yang Paulus katakan. Jadi kemungkinan penglihatan Paulus memburuk. Jadi meskipun mereka tidak bisa melakukan hal itu, tetapi mereka sangat mencintai Paulus sehingga
Aku mencabut satu mataku dan ingin memberikannya kepadanya. Tetapi hubungan telah berubah. Semuanya telah berlalu dalam bentuk lampau. Dahulu kalian seperti itu, tetapi sekarang berubah menjadi musuh. Karena meskipun Paulus mengembalakan dan menderita demi jemaat Galatia, tetapi guru-guru palsu itu masuk. Apa sebenarnya tujuan para guru palsu itu? Ini adalah kriteria terpenting membedakan gembala asli dan yang palsu. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu. Di sini dikatakan ingin mengucilkan siapa? Paulus dan jemaat Galatia. Kemudian hubungan antara jemaat Galatia pasti ada orang yang seperti ini. Sepertinya firman yang disampaikan Paulus benar. Ayo kita ikuti dia. Dan sebagai orang lain, seperti yang diajarkan pengajar baru ini benar, maka pasti ada perpisahan. Lalu siapa yang lebih baik? Hanya mereka yang diuntungkan. Tujuan mereka sebenarnya adalah kebebasan mereka, bukan untuk memberikan sesuatu yang baik untuk mereka, bukan untuk memberikan hal yang baik bagi para jemaat Galatia. Dan mengapa dikatakan jemaat Galatia sangat bersemangat terhadap guru-guru palsu? Mereka ingin memenangkan popularitas dari jemaat Galatia dan mendapatkan kekuatan dan kekuasaan dari mereka. Ini adalah keinginan terbesar dari guru palsu. Ini sebabnya Paulus membicarakan hal ini sekarang. Kalian adalah orang-orang yang memiliki identitas sebagai anak dan menikmati kebahagiaan. Mereka menikmati kebebasan, tetapi mereka meninggalkan kebebasan dan status anak Allah yang mereka miliki. Apa alasannya? Karena guru-guru palsu, tetapi aku telah berdedikasi untuk kalian. Tujuanku sebenarnya bukanlah untuk mendominasi kalian dan bukan untuk mendapatkan popularitas, tetapi untuk menyampaikan firman Yesus Kristus yang sesungguhnya dan memberikan kalian kebebasan, sukacita, dan keyakinan melalui Yesus Kristus. Tetapi para guru palsu ikut campur untuk mendapatkan popularitas dan akhirnya mendominasi kalian. Kalian dan aku, serta antara kalian sendiri saling berpisah. Jadi tolong kalian sadari apa identitas kalian yang sebenarnya, itu yang disampaikannya. Kemudian ayat 19 dan 20 berkata demikian. Ini adalah ekspresi Paulus secara autobiografi. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Penulisan Galatia adalah salah satu penderitaan sakit bersalin. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Pada faktanya, keseluruhan kitab Galatia dalam arti tertentu berbicara dengan suara lain. Saya juga ketika sedang mengajar dan ada kesalahan akan berbicara dengan suara lain. Aku telah habis akal menghadapi kamu. Apa artinya? Karena aku memiliki kecurigaan bahwa kebebasan yang dinikmati melalui firman yang disampaikan oleh Paulus akan dibuang dan memiliki jalan menjadi hamba serta menghina Tuhan, maka aku menulis surat ini. Mari kita meringkas ini secara menyeluruh. Kita akan merangkum semuanya. Yang pertama, kita berbicara mengenai identitas yang kita terima di dalam Yesus Kristus dan tidak kembali pada hukum Taurat. Mereka adalah hamba di bawah hukum Taurat meskipun Tuhan mengizinkan identitas. Dan waktu sebagai seorang hamba, pada akhirnya itu semua untuk menikmati kebebasan melalui Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tidak akan senang jika mereka kembali menjadi hamba dan hukum Taurat pada akhirnya tidak membuat kita kembali kepada Kristus, bukan? Saya akan memberi sebuah contoh untuk menjelaskan ini. Anda sekalian mengetahui tentang adanya emansipasi di Amerika pada abad ke-19. Kemudian, hingga terjadinya perang saudara sebagai akibat dari masalah emansipasi tersebut. Setelah terjadi perang saudara, para budak akhirnya bebas, dan setelah para budak bebas, Lincoln memproklamirkan proklamasi emansipasi pada 1 Januari 1963 pukul 14. Jika kita melihat isinya, terhitung tanggal 1 Januari 1863, semua orang yang ditahan dalam negara bagian atau bagian yang ditunjuk dari suatu negara bagian yang penduduknya akan memberontak melawan Amerika Serikat pada saat itu, seterusnya dan selamanya akan dibebaskan. Pemerintah eksekutif Amerika Serikat, termasuk otoritas militer dan angkatan lautnya, akan mengakui dan mempertahankan kebebasan orang-orang tersebut dan tidak akan melakukan tindakan untuk menindas orang-orang tersebut atau salah satu dari mereka dalam upaya apa yang mungkin mereka lakukan untuk kebebasan mereka yang sebenarnya.
Jadi apa yang terjadi pada saat proklamasi ini terjadi? Sebenarnya ada banyak perbudakan di Amerika. Mereka tidak menerima apapun budak-budak ini diperlakukan layaknya binatang. Pembebasan terjadi saat yang bersamaan dengan proklamasi ini. Ada dokumen dengan efek hukum. Apakah pada saat itu juga semua budak benar-benar bebas dan dapat menikmati kebebasan? Tidak demikian. Zaman itu tidak seperti saat ini. Sudah ada TV, internet, pemberitaan proklamasi emansipasi Amerika juga tidak seluas saat ini, dan Amerika juga sangat luas. Butuh beberapa waktu agar berita tersampai hingga ke pelosok-pelosok. Kemudian dari antara pemilik ladang di wilayah selatan tentu ada pemilik ladang yang jahat. Mereka tidak memberitahukan proklamasi itu tentu saja karena mereka menikmati manfaat ekonomi dari budak mereka. Karena mereka tidak ingin menerimanya, jadi sebenarnya setelah proklamasi ini budak sudah bebas secara hukum, tetapi membutuhkan waktu yang lama hingga mereka dapat menikmati kebebasan mereka. Karena alasan inilah perumpamaan ini sangat bagus. Begitu juga dengan kita, sama halnya dengan situasi yang dibicarakan Paulus, bukan? Jemaat Galatia sudah menerima identitas sebagai anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Sebagai seorang anak, identitas itu dapat dinikmati kapan saja. Tetapi, para guru palsu datang bagaikan petani jahat. Proklamasi pembebasan melalui Yesus Kristus diungkap melalui mulut Paulus. Para pemilik ladang yang jahat itu datang meskipun mereka tidak berkata, "Tidak kalian kembali menjadi hamba," tetapi dia mencoba mengubah mereka kembali menjadi hamba. Jemaat Galatia ditipu sehingga mereka kehilangan kebebasan yang mereka miliki untuk percaya. Kebahagiaan dan kebebasan yang diterima dari Tuhan hanya melalui iman. Sama halnya dengan kita, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, jika kita kembali ke pengetahuan dasar, kemudian takut akan kutuk karena berbagai hukum dan bertindak yang baik kepada Tuhan, jika kita berusaha terlihat baik, maka kita kehilangan kebahagiaan dari kebebasan yang telah diberikan kepada kita dan kembali menjadi hamba. Sebaliknya, pengampunan yang telah kita terima dan kasih karunia yang telah kita terima melalui Yesus Kristus dan kita bergembira di dalamnya. Jangan kembali pada pengetahuan dasar dan nikmati kebebasan yang diberikan. Hal yang harus kita lakukan sambil menikmati firman yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah, saudara, menjaga hal-hal baik dari hukum Taurat dengan penuh sukacita. Terima kasih saudara telah menyaksikan program ini. Pertemuan berikutnya kita akan melihat bagian lain dari kitab Galatia. Kita akan melanjutkan kitab Galatia. Terima kasih.